Ya, halo, selamat pagi. Sehat semua ya. Sekarang kalau kita lihat di layar, di situ ada tertulis dan di ya berkaitan perkataan beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya di bumi, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Ini salah satu yang dinyatakan kepada suatu bangsa, bangsa yang waktu itu memang ya saat ini juga Tuhan mengerjakan sesuatu buat bangsa ini, buat bangsa Israel maksudnya, di yang menjadi perenungan itu buat saya bahwa berkaitan sama sehari sebelumnya di sebentar. Jadi ketika di sini kemarin saya coba melihat merenung bahwa belajar itu adalah sesuatu yang belajar sesuatu hal yang baru, tentunya itu melelahkan dan itu memberikan satu apa ya, inilah ada kelelahan di sana untuk mengatakan belajar. Tetapi di sini hal yang saya mengerti, saya belajar mengenai pribadi, saya belajar mengenal pribadi Yesus. Dia di sini perkataan yang karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan seringkali saya selalu tertuju pada kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dan kuk itu digambarkan seperti memang kayu yang diletakkan kedua binatang untuk katakan dia berjalan membajak ya. Jadi di sini saya mengenal bahwa ketika saya percaya Tuhan Yesus, di situ ada pribadi Yesus yang bersama dengan saya dan juga satu lagi untuk saya. Jadi memikul kuk yang memang Yesus beri itu adalah kuk yang ringan, bukan kuk yang berat. Saya terfokus ke sana. Tetapi di sini waktu kemarin saya terfokus di dalam jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau mempedulikan kehidupan saya. Ketika saya mempelajari pribadimu, saya ingin mengenal untuk berjalan bersama dengan Engkau. Engkau menunjukkan bahwa itu adalah untuk kebaikan saya. Jadi ada benefit yang memang saya ya katakan yang saya peroleh juga ketika saya mengenal pribadi Yesus. Di situ jiwa saya akan mendapat ketenangan. Di situ yang katakan kemarin itu menenangkan hati saya dan begitu membuat hati saya juga terharu. Dan di sini pengenalan ini bukan untuk katakan dimegahkan. Saya bergabung di dalam grup dan saya menangkap bahwa ada beberapa yang ya maksudnya terpikir, bukan menangkap ya, terpikir bahwa pengenalan akan Tuhan itu bisa dipakai untuk pembenaran diri sendiri. Oh, saya begini kok, saya nggak begitu, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Tetapi di sini kemarin dan juga kemudian pagi ini, Tuhan, saya mau belajar bahwa bahwa saya percaya bahwa mengenal dan memahami Tuhan itu itulah yang kau inginkan. Nah, di sini biarlah saya bermegah akan hal ini dan bukan melakukan karena saya mengetahui engkau dan itu melakukan pembenaran terhadap diri sendiri. Saya tidak ini, saya tidak itu. Jadi begitu melegakan. Melegakan, ya saya percaya bahwa pengenalan akan Tuhan itu bukan dipakai untuk sebagai pembenaran diri sendiri. Tetapi saya mau memegah karena saya mengenal pribadi yang akan menuntun saya dan membawa saya kepada sesuatu yang mestinya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oke, jadi makin rasanya kok melihat bahwa
ketika mendapat sesuatu tiap hari dan membagikan itu justru ada sesuatu yang memang Tuhan berikan terus-menerus. Oke, pagi ini kita akan membahas soal mengenai jika ada pertanyaan, Sokratisnya sudah aktif gitu ya. Kemudian silakan absen. Yang masuk baru 12. Ya sudah join silakan absen. Ini saya present ke Oke, saya minta disiapkan juga buku cetaknya. Silakan siapkan karena di situ nanti supaya lebih melekat dan tidak hanya satu arah. Dan kalau satu arah pasti tentunya lebih tidak menyenangkan. Ya, terutama buat saya. Oke, ya udah 13. Oke, di sini. Berkaitan dengan hal ini, coba buka bukunya yang memang di halaman berapa ya? Oke, kita lihat. Nah, coba sambil dibaca ya, saya cari halamannya. Ini kekecilan atau kurang besar? Atau cukup? Besarnya Kurang gede dikit, Pak. kurang gede dikit. Iya. Gimana? Cukup? Cukup, Pak. Iya, oke. Sambil dibuka buku cetaknya, kemudian saya forward, saya kirim ke line itu untuk data bookletnya. Coba cari yang mengenai NMR. Saya sedang berusaha untuk kirim data booklet. Oke, NMR itu berarti bab 29. Kita lihat dulu mengenai soalnya. Ya nanti ini bersangkutan keseluruhan ya, keseluruhan untuk analytical chemistry. Nah, yang mungkin belum dijelasin nanti akan dijelaskan lagi minggu depan sama Pak Teddy untuk NMR-nya. Ya, makanya dibagi 3. Di sini dibilang compound F dia contain elemen, oke ada 3 elemen. Jadi berkaitan sama identification ya. Carbon, hydrogen, kemudian ada oxygen. Jadi ada 3 element in compound F. All carbon-carbon bond in F are single. Jadi informasinya semuanya single. Jadi tidak ada yang double bond, C dengan C-nya. The structure F was analyzed by mass spectrometry.
Oke, berarti dari 2. Nah, spektrometri ini berkaitan sama minggu depan. Kalau infrared ini udah ES gitu ya. NMR spektroskopi ini udah Senin kemarin ya. Oke, berarti yang oke masih 14. Tinggal satu lagi. WHO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, udah 9, 10, 11, nomor 2 absen 12 ya. Oke, nah di sini sekarang diketahui, jadi yang kita bahas ini berkaitan sama minggu depan ya. Nah, jadi satu soal, jadi menyeluruh, nanti koneksinya seperti apa. Nah, di sini kita lihat yang bagian A, the mass spectrum show the M and over E value for the M peak is 90. Jadi berkaitan sama 90 ini adalah ini mass number-nya. Ya, mass-nya maksudnya mass-nya. The ratio high of M and M plus 1 ini berkaitan sama jadi mass-nya ya. Mass-nya 90 sama 90 plus 1. Jadi 91 ini molekulernya gitu ya. Dia memiliki rasio di sini diinformasikan 22.1 and 0.7. Kemudian yang mempunyai efek M plus 1 itu yang kita lihat itu adalah yaitu carbon atomnya. Kalau 90 kita menghitung pakai carbon dengan mass number 12. Kalau M plus 1 itu kita menghitung dengan mass carbon 13. Jadi kita compare. Ternyata memiliki rasio seperti itu 22,7 10 compare 0.7. Nah, coba lihat di halaman, saya udah buka textbooknya dan saya lagi cari dia itu ada di mana formulanya. Jadi berkaitan dengan formula yang sudah dapat bisa tolong kasih info ya. Nah, di situ halaman 446. Oke, ada di halaman 447. Silakan hitung 447 di bagian atas work example. Ya, di bagian atas work example. Jadi ada tulisan N sama dengan. Nah, coba hitung. Coba hitung, ya 1 menit atau enggak sampai 1 menit. Ketemu perhitungannya berapa? Silakan. Salah satu sambil kalian lihat ya boleh mendengarkan. Oke, coba dari Caleb, apakah sudah ketemu? Dapat angka berapa? Belum, Sir. Iya, oke. Kalau dari Jenis, apakah udah dapat? Bentar, Sir. Iya, oke. Dari WH, apakah sudah dapat? Belum, Sir. Oke. Saya lihat soalnya lagi dong itu. Oh iya. Kemudian Michelle, mungkin apakah sudah dapat angkanya? 2,88. 2,88. 2,88.
Nah, kita lihat. Oke, nah yang berkaitan dengan yang di buku, maksudnya dalam hal ini ini ya, saya tidak mencari apa namanya, intinya untuk semangat belajarnya meningkatkan, bukan untuk mencari ini salah ini benar ya. Tentunya benar dicari. Nah, oke, kita coba. Oke, nah kemudian kalau Jason dapat berapa Jason angkanya? Belum, Pak. Oke, jadi melakukan hal ini berarti ada di halaman tadi halaman 447 ya. Nah, detailnya nanti akan dijelasin lebih detail ketika minggu depan. Ini di halaman 447. Nah, ini basicnya memang berdasarkan rasio saja, jadi perhitungannya. Kalau kita hitung abundance M plus 1, berarti 0,7 ya. 0,7 dibagi dengan 2,1 ya. Berarti 100 kalikan 0,7 dibagi 1,1 dibagi 22,1. Iya, 2,88 ya. Betul. 2,88. Jadi kita dapatkan sekarang 2,88 ini kita bulatkan. Ya, kita bulatkan menjadi, karena atom kan tentunya ukurannya nggak mungkin pecahan ya. Jadi nggak mungkin desimal. Ini 3. Jadi number of atomnya 3. Jadi menggunakan NMR ini adalah salah satunya fungsinya adalah untuk menemukan jumlah atom karbon. Jadi kita lihat konsep-konsepnya. Karena berhubung untuk yang MESMA belum dijelaskan detail. Yang dimaksud M plus 1 adalah contoh. Jadi untuk NMR itu memang sengaja dibuat semuanya itu menjadi positif 1. Gitu ya, menjadi positif 1. Nah, di sini menjadi positif 1, dan kemudian kalau di sini kan ini M plus 1 ya. Kemudian jadi ininya itu adalah disebut M. Berarti yang dipakai C-nya adalah C12. Ketika M plus 1 itu yang dipakai yang terkandung di dalamnya, terkandung di mass-nya itu karbon 13. Seperti itu. Jadi di sini kita menemukan jumlah atom karbonnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah yang ini. Sekarang diminta. Pak, Ya. itu si karbonnya selalu dibuletin ke atas. Apa bisa ke bawah? Pembulatannya ini pembulatan biasa. Jadi kalau 2,8 dia ke atas. Apa maksudnya kalau 8 ke atas, kalau misalkan 3,1 jadi ke bawah, sesuai dengan itu. Karena dia pakai rasio dan dia ternyata di setiap perhitungan dengan menggunakan alat NMR ini selalu saya rasa akurat gitu, akurat jumlah karbonnya segitu kayak gitu. Ya, jadi pembulatannya ngikut normal matematika aja, ya. Good menanyakan detailnya. Kemudian yang ini, sekarang yang ditanyakan adalah berkaitan sama formulanya. Jadi molekul formulanya apa? Oke. Nah, di sini kan ada C, ada H, ada O. Kemudian kalau kita lihat, nah kita kan harus memprediksi itu apa. Nah, tapi dengan informasi yang masih ada terkandung di dalam soal, begitu ya. Nah, oke, coba sambil kita analisa sama-sama, nanti tentukan berapa molekular formulanya ya. Di sini sudah dibilang karbon dengan, sambil kalian ini ya analisa ya, karbon dengan karbon itu single bond.
berarti artinya ya sudah, saya tulis aja ada 3C single bond begitu ya. Nah, kemudian coba di sini udah pasti 3 ya. Sekarang H-nya berapa, O-nya berapa. Nah, jadi saya udah gambar C, kemudian nah berikutnya H sama O-nya berapa, seperti itu. Dia harus ada patokan lain selain informasinya single karbon-karbon, kemudian MR-nya 90 ya. Jadi mass-nya 90. Jadi tidak boleh lebih. Ya, jadi ada pembatasan dari soal, kita pakai informasinya soal. Peak-nya is 90. Dari sini coba tentukan. Kira-kira IEL udah menemukan berapa molekular formulanya? Memang gampangnya menduganya pakai HHA semua ya. Jadi yang paling gampang, kira-kira yang sudah bisa memprediksi, masih sudah dapat prediksinya? Belum, nggak tahu, senang ngerti. Ya, oke. Jadi nanti kalau udah yang ketemu silakan ya kasih info. Nah, cara yang maksudnya yang ya kita menduganya tahapannya pakai H semua, berarti C-nya ada 3, berarti 36. Kemudian kalau H-nya kita hitung, H-nya ada 8, berarti tambah 8. Saya jumlahkan dulu, ini adalah 44 ya. 44. Nah, berarti untuk 9 ke arah 90, dia masih perlu, katakan, ada berapa? 46 ya? 46. Oke, nah ini perlu bantuan O kalau gitu. Nah, O-nya kita tambahkan misalkan 1. Kalau 1 tambah 16 masih 60 gitu ya. O-nya 1, berarti nggak mungkin 1. O-nya 2 tambah 16 masih 76. Ya, masih 76. Ya, kita terusin aja. Ya, kita terusin aja ya. 76 tambah 16, O 92. Nah, kalau dengan H, kita nggak bisa modif apa-apa ya. H-nya nggak bisa modif apa-apa. Nah, jadi 92. Oh, kelebihan. Berarti yang dikurangi apa? Yang dikurangi adalah atom H. Oke, semoga sudah ada yang memprediksi. Coba. Felicia Everin. Apakah sudah ada prediksinya? Sudah ketemu prediksinya berapa? Oke. Kalau Felis Wijaya. Coba prediksinya siapa? Berapa? Gimana dengan Nadia? Apakah sudah dapat? Belum, Sar. Oke. Richard. Kemudian Wiljo. C3H6O3 bisa nggak sih? C3H H6. H6O3. Iya, bisa. Oke. Karena di sini kan tadi O-nya ada 6 ya, ada kita tambahin 3 kali ya, 1, 2, 3. Nah, kan pembatasnya adalah harus 90. Sedangkan kalau kita 3O dengan H-nya tadi bermula dari, yang penting mah pokoknya alkana dulu lah, coba tebak alkana dulu. Nah, ini 92. Ya, jadi perlu dikurangi 2 dengan atom H yang tadinya 8, dikurangi 2, jadinya 6. Begitu ya. Oke, betul. C3H6O3. Oke. Nah, ini jadi benar-benar semuanya informasi ada di soal. Kita memprediksi dengan menggunakan, kita pakai data apa, seperti itu ya. Oke. Langkah berikutnya,
Sekarang silakan buka tabel periodiknya, data bookletnya. Jadi di halaman, coba kalau sudah ketemu bantu saya, dia di halaman berapa PDF-nya. Saya lagi mau copy paste untuk soalnya. Kasih tahu halaman berapa. Lah. Infrarednya di halaman berapa kalau yang sudah ketemu? Bantu saya halaman berapa? Jadi di sini infrared spektrum, jadi data analisanya sudah tertulis di sini, ya. Coba type bondnya apa, kemudian functional groupnya apa. Jadi saya mengingatkan aja bahwa formula molekulnya itu C3H6O3. Ada di halaman berapa ya? Kalau daftar isi mah, berdasarkan daftar isi berarti infrared. 241. 241, oke. Kalau di buku cetak 241 ya. Thank you. Halaman 241. Kalau di data booklet dia halaman mana nih? Halaman 14 kayaknya. Kalau data booklet yang saya kirim ke line, ya halaman 14. Data booklet halaman 14. Ya. Nah, bebas mau buka yang mana. Yang lebih simpel kayaknya di buku ya. Karena memang kalian punya buku cetaknya. Oke. Berdasarkan itu, nah sekarang saya minta Wiljo menganalisa. Silakan buka video sama audionya. Di situ 3350, berarti type of bond-nya apa ya? 3350. Halo Wiljo. Saya, Sir. Yes, sir. Buka audionya sama video. Di 3350 itu dia kira-kira type of bond-nya apa? Maaf. Iya. Nah, di situ jadi di halaman 241 di buku cetak ya. Jadi coba cari 3350 absorption-nya itu ada broad sama strong. Jadi broad sama strong. Iya. Yang weak. Bukan sih. Broad yang strong. Tapi sih yang NN. Yang itu kan ada di buku cetaknya. Kalau Wiljo buka buku cetak atau data booklet? Buku cetak. Oke. Tadi 241. Absorption ya, Sir. Yes, di situ di soalnya kan absorptionnya 3550. Jadi cari dulu yang 350. Nah, yang punya 3350 itu kemungkinan siapa saja? NH. NH, oke. Terus ada lagi nggak tipe yang nemunya? OH, oke. Kalau CH masuk nggak? Apa? Kalau C. Enggak ya? Oke, bentar, Mas, jangan di off. Nah, sekarang di sini NH sama OH. Coba cari di buku yang katakan ada broad dan juga ada strong. Itu punya siapa?
OH. broad sama strong. OH kayaknya, Sir. OH, oke. Nah, sekarang NH itu nggak masuk. Kenapa NH nggak masuk? Jadi kenapa yang masuk itu OH? Soalnya NHWI. Nggak tahu. Ini karena memang masih berkaitan sama case yang di soal. Karena yang di soal itu nggak ada N-nya, jadi nggak mungkin. Kayak seperti itu. Jadi merujuk ke soal ya. Nah, Yes, Sir. sekarang functional groupnya apa? Functional groupnya. Functional group-nya. Yaitu yang ada di broad sama strong. Jadi kan udah ngelihat tuh di antara OH, kemudian ngelihat yang strong, kemudian broad. Nggak tahu, Sir. Nah, oke. Nah, kalau ngelihat memang yang dilihat persis yang di Alkohol. mungkin memang udah alkohol. Bentar. Mungkin ya bisa jadi membingungkan, bisa jadi karena nilainya nggak sama kan. Oke, saya tunjukkan di sini. Jadi berkaitan, jadi sudah melihat data. Nah, saya munculkan di sini. Jadi yang pertama yang dianalisa itu adalah bahwa ini data ada punyanya OH. Kemudian kita melihat broad sama strong. Ini broad sama strong. Jadi mungkin yang membingungkan bisa jadi karena ini ya, 2.500 sama 3.000, padahal ini 3.350. Nah, kemarin yang kita pelajari data ini adalah fluktuatif gitu ya. Jadi nggak bisa kita pegang. Jadi yang sekarang bisa kita, jadi tetap strong input berarti jawabannya ini ya, functional group-nya. Jadi functional group-nya adalah carboxylic acid. Udah, seperti itu. Oke, dari Wiljo ada kepikiran apa? Ada pertanyaan nggak? Jadi saya nggak ada ya? Oke, thank you Wiljo. Jadi saya menuliskan RCO2H, seperti itu. Jadi yang ini type of bondingnya adalah OH, kemudian functional group yang dimiliki adalah carboxylic acid-nya. Kalau kita lihat carboxylic acid di situ kan ada bonding OH-nya, seperti itu. Nah, oke, jadi melihat fokus ke sini ya. Jadi OH yang ada di carboxylic acid. Oke, udah benar? Yes. Ini kenapa yang diambil yang COOH bukan yang OH? Atau yang OH? Iya ya, bentar. Broad sama strong. Kalau iya ya, itu dia nggak di arah di bawah sini ya. Maksudnya ini ya. Oke, jadi nah barusan saya lihat mengenai di mark scheme-nya. Jadi ternyata informasi yang saya sampaikan ini saya ralat, nggak fluktuatif. Yang fluktuatif itu lebih ke arah si yang kemarin ya. Kemarin itu adalah mengenai NMR hydrogen ya. Nah, yang di sini di mass kimia itu adalah alkohol. Oke. Ini adalah OH alkohol. Jadi, yes. Bedanya H bonded alkohol sama free alkohol itu apa sih? Oke. H bonded sama free alkohol. Jadi saya jawab dulu yang tadi kalau nggak salah Nadia ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, berarti kita tetap fokusnya ke angkanya yang sama persis ya. Berarti kita lihat dia sama ke 3350 di sini. Sangkut pautnya sama dengan yang ini. Untuk appearance in peak-nya, berarti memang ada informasi tambahan untuk di soal. Yang sama adalah strong, ini strong.
Kemudian di sini dia very-nya nggak ada. Jadi memang harus hati-hati untuk kita menentukan ya. Barusan aja saya salah untuk menentukan ya. Jadi di sini adalah OH alkohol begitu ya. Nah, sekarang maksud untuk yang H bonded alkohol itu adalah H bonded alkohol. Jadi untuk berkaitan H bonded yang saya mengerti itu adalah mengenai ikatan hidrogennya. Berarti R, OH, kemudian ini H, kemudian R. Nah, ininya hydrogen bondednya. Jadi kalau free alkohol berarti dia berkaitan sama alkoholnya sendiri. Kemudian kalau hydrogen bondednya adalah yang ini. Gitu ya yang dimaksud. Oke, kemudian kita lanjut yang kedua. Untuk nilai 2680. Nah, di dalam 2680 ini juga ada berkaitan sama ini sudah ada persis ya. Jadi ada strong, ini strong, kemudian very broad. Berarti dia masih tetap, dia adalah OH, kemudian functional groupnya adalah R, CO2H. Seperti itu ya. Nah, kemudian satu lagi, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kemudian satu lagi, kalau Kenneth coba. 1725 itu kira-kira punyanya siapa? Kenneth ngelihat di data bullet atau di textbook? Data buku Excel. Iya, oke. Berarti bonding apa yang ada di situ? Yang 725. 1725. Videonya dinyalakan. 1725. Jadi absorption ester, yep, oke. Karena esternya 1710 sama 1750 ya. Kalau videonya udah nyala, Kenneth? Udah, Pak. Iya, oke. Nah, di sini, yap, datanya ester ya. Oke, nah ini data ester berarti sudah jelas. Cuma satu ya, nggak ada yang lain seperti OH yang tadi gitu ya. COO. Nah, saya ambil sekarang berkaitan dengan data bookletnya. C double bond O udah nggak ada lagi ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita lihat saya masukin ke sini. Berarti 725 itu adalah C double bond O ya. Terletak di rentang ini. 725, oh masih mungkin yang ini ya. Ketone atau aldehid ya. Jadi yang penting C double bond O. Nah, kemudian functional groupnya apa? Functional groupnya. Jadi functional groupnya ya kita menduga ada informasi lain nggak di atas. Oke, nggak ada lagi. Jadi kita bisa sebutkan bahwa functional groupnya kita namakan kalau ketone ya masih mungkin sih ketone ya, masih mungkin. Jadi ini adalah ketone atau aldehid, kemudian atau ester, gitu ya. Oke.
masih juga memungkinkan untuk asam karboksilat, tapi cuma asam karboksilat nggak ada datanya di sini, data bookletnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Ini udah ketemu. Nah, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Oke, nah kemudian yang ini, yang berikutnya adalah data spektrum dari, oke sebentar. Oke, sekarang spektrum dari hidrogen sekarang. Oke, yang kemarin kita pelajari. Nah, coba buka spektrum dari hidrogen. Data spektrum chemical shift-nya dilihat, dibuka, dipersiapkan. Lebih enak kayaknya di booklet. Oke, yang ini. Jadi di sini ada proton NMR spektrum. Jadi chemical shift-nya hanya berupa tabel saja, gitu ya. Di antara 1,4, 3,9, 4,7, 12,9. Informasi yang saya dapatkan berarti C3H6O. Kemudian ada OH di alkohol, OH di karboksilik acid, ya, OH di karboksilik acid, kemudian C double bond O. Ya, oke, informasi ini nanti kita gabungkan. Sekarang kita lihat protonnya. Ternyata protonnya ada 4 jenis ya, ada 4 jenis. 4 jenis. Nah, coba ya, bantu saya ada di halaman berapa di data booklet untuk spektrum si NMR-nya. Ini oke, udah ketemu. Jadi halaman 12. Nah, jadi ini mah lebih banyak lagi ya. Nah, coba ke Felis Wijaya. Nah, 1,4 ini kira-kira tipe protonnya siapa? Videonya dinyalain. Kalau lihat 1,4. Ini 1,4. Halo, Feli. Oke, bukan, Sir? Alkin, ya masih mungkin. Videonya dinyalakan, Felis. Nah, di sini oke, 1,4 masih mungkin. Kemudian ada kemungkinan yang lain lagi nggak? 1,4. Yang berikutnya mah ada di amin ya. Ada di NH, tapi N-nya nggak ada. Oke, berarti kita coret ya. Alkohol. Kalau alkohol, ya, alkohol masih mungkin ya, karena 0,5 sampai 6 ya. Ya, oke. Jadi saya tuliskan kemungkinannya. Yang pertama berarti type of protonnya. Nah, type of protonnya ini dimaksud di situ udah di bookletnya sudah ada. Berarti alkin atau apa kayak gitu ya. Oke, bentar. Oke, thank you Feli. Saya ini saya ngecas bentar. Berarti type of H. Oke, type of protonnya adalah
type of protonnya CH gitu ya. Di data bulat itu di bagian atas judulnya ada type of proton. Berarti type protonnya itu adalah CH. Kemudian relative peak areanya berarti itu menunjukkan ada berapa atom H-nya. Nah, oke, sebentar. Jadi alkin atau alkohol ya. Coba ini adalah ini CH, type of proton CH, ditulis CH in alkin. Kemudian atau all alkohol ya. Cuma dua kemungkinan itu. Nah, sekarang 3,9. Nah, semoga kita udah bisa prediksi berkaitan sama C-nya 3 ya. Berarti C. Nah, ini saya juga belum mengerti gimana susunannya ya. Yang penting ada 4 peak aja. Jadi artinya ada 4 type of hydrogen. Nah, memang disusun supaya ada 4 tipe hydrogen. Yang pasti O. Nah, di sini ada kemungkinan OH, tapi tadi kemungkinan untuk ester. Nah, ya kita lihat kemungkinannya ya. Misalkan ini. Jadi kalau ada OH itu udah pasti ya. OH in carboxylic acid tadi ada ya. Berarti ini rada aneh. Kita menganalisa. Nah, sekarang kita coba ngelihat yang ini dulu. Walaupun tadi dinyatakan di dalam ester ya. Padahal yang dimaksud carboxylic acid. Saya menduga bahwa ini adalah bagian yang ini adalah carboxylic acid ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya ya. Oke, kita gambar aja. Ini H-nya 2, ini H-nya 3. Nah, O-nya kan 3. O-nya itu di sini 3. Di sini 3. Oke, berarti perlu ada O-nya ya. Ya udah saya gambar. Saya sembarang aja. Karena saya nggak tahu bentuknya kayak apa. OH. Jadi di sini tipe H-nya ada 4. 1, 2, ini kemudian 3, ini 4. Ya, H-nya 4. Oke, saya menduga ini dulu aja. Oke, nah dengan menduga seperti ini, maka peak areanya adalah 3. Yang alkinnya adalah bagian yang ini. Gitu ya. Oke, nah sekarang coba ke jenis 3,9. 3,9 itu kita lihat di data booklet. Kita ngelihat punyanya siapa? CH. CH lagi. Coba CH lagi. Tapi dia melekat pada siapa? Alkin. Iya. Bentar, mana sih? Iya, videonya dinyalain Janice. Dia 3,9, CH betul. Elektronegatif hitam. Yes, elektronegatif atom. Jadi salah satunya adalah yang melekat pada O gitu ya. Oke, yang melekat pada O. Ya, thank you Janice. Berarti kita bilang, berarti ini still CH. Dia CH yang nempel. Oke, jadi next to gitu ya. Di situ tertulis next to O bilang bisa next to O. Jadi kan ada di sini next to O itu yang ini. Berarti jumlah relatif peak area itu jumlah hidrogen. Jadi saya tulis ini adalah jumlah hidrogen. Gitu ya, jumlah hidrogen. Jadi jumlah hidrogennya itu adalah 1. Seperti itu ya. Nah, sekarang Olive. Yang berikutnya 4,7 kira-kira punya siapa Olive? Iya.
alkohol, bukan Pak? Alkohol. Oke, berarti alkohol berarti yang dimaksud OH ya. Oke, karena memang rentangnya dia di antara 0,5 sampai 6 ya. Ya, bisa. Oke, berarti kita tulis di sini ini OH in alkohol. Peak-nya berapa jadinya? Peak-nya adalah di sini cuma sebiji ya, cuma 1. Thank you, Olive. Nah, kemudian berikutnya adalah, coba Olive lagi. Dibuka videonya, Olive. Nah, kalau berikutnya itu nilainya adalah 12,9. Carboxylic acid. Iya, karena nilainya di antara 9 sampai 13 ya. Ya. Oke, thank you, Olive. Nah, sekarang di sini 12,9. Nah, di 12,9 berarti OH in carboxylic acid ya. Berarti jumlahnya adalah 1 lagi ya, berkaitan dengan ini. Oke, jadi begitu cara menentukannya. Ada pertanyaan dulu. Jadi benar-benar ngelihat data yang di bookletnya. Data yang di bookletnya. Sekarang, lupa bisa mungkin kan kalau gambarnya dia C, ini misalkan OH, CH2, CH2, ini COOH, ya masih mungkin. Nah, tentunya mungkin ada perbedaan-perbedaan di sini. Nah, coba ya. Gimana? Ada pertanyaan dulu? Apakah ada pertanyaan dulu? Sir, tadi yang ester jadi gimana? Itu tuh salah. Iya, oke. Ester itu salah. Nah, ada pembuktian lagi ya yang perlu dilakukan berkaitan sama pertanyaan berikutnya. Good question. Nah, jadi kan memang menduga ester atau bukan gitu kan. Nah, memang ada masih sangkut paut ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah yang ini. Iya. Jadi kemarin yang dibahas bagaimana untuk menentukan itu adalah OH atau NH. Kalau di sini NH sudah kita eliminasi karena memang nggak ada atomnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan sekarang yang barusan Nadia katakan, ini kan kita bisa menduga ester. Nah, dugaan ester itu gugur ketika melihat pertanyaan ini. F dissolved in D2O, kemudian proton NMR a new solution obtained. Nah, kemudian ada absorption in tabel 1 were not present in the spectrum. Nah, observationnya yang nggak ada apa? Nah, disinilah karena memang ada 2, gitu ya, ada 2, berarti yang nggak ada itu adalah alkohol, OH pasti, OH yang alkohol dan OH yang dikarboxylic acid. Jadi yang ini, jadi ini muncul 4,7 dan 12,9. Kalau dugaan ester berarti susunan ester itu kita gambarkan dengan susunan seperti ini yang ada di gambar ini. Jadi saya gambar susunannya seperti ini, ceng-ceng. Kemudian ini kan pasti ada satu OH lagi yang nempel ya. Mau nempel di sini boleh atau nempel di sini boleh ya. Jadi misalkan di kiri. Dugaan ester gugur oleh karena ada pertanyaan di yang bagian ini. Jadi 4,7, 12,9. Kalau dia ester, pasti peak-nya yang hilang adalah 1, bukan 2. Kayak gitu maksudnya. Oke, dari Nadia pertanyaan bagus.
Nah, Bisa yap, Enggak udah. oke. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kita lihat. Oke, kita lihat pertanyaannya ini. Dengan menjawab tetap seperti jawaban yang di atas. Nah, di sini ditanyakan, mengenai describe, kemudian explain. Ada dua yang pertanyaan ya. Di sini ada splitting pattern untuk absorption 1,4. Oke, kita lihat 1,4. Kita lihat tabelnya 1,4. Oke, 1,4 kan dia berkaitan sama, saya kasih seperti below yang merah pink. Berarti kan sebelahnya dia cuma 1H ya. Nah, ini polanya. Berarti di 1,4 itu menunjukkan 1,4 itu menunjukkan tipe protonnya. Kemudian kalau splittingnya itu diakibatkan oleh H tetangga. Diulangi, jadi bukan splitting. Chemical shift-nya ini adalah 1,4, itu adalah tipe proton H yang nempel di CH3. Ini punyanya CH3. Kemudian kalau tipe splitting itu disebabkan oleh, berarti dia peak-nya 1,4. Jadi 0, yang ini misalkan 1,4, ini ada misalkan ada peak. Pertama ini adalah di resolution, low resolution. Ya, low resolution. Nah, kemudian peak-nya bukan peak. Pattern splitting itu disebabkan oleh tetangganya. Tetangganya itu punya 1H. Akibatnya ketika di high resolution, karena H-nya 1, berarti kan pakai pola N+1, maka di sini adalah tipe ada 2 puncak berarti di situ. Berarti 1:1 ya. Seperti ini. Berarti describe splitting pattern berarti doublet untuk splitting patternnya. Nah, sekarang explain-nya. Explain-nya kenapa? Ya sudah, explain-nya adalah karena dia memiliki one atom karbon. Kita jelaskan because has one atom hydrogen yang nempel ya attach with carbon adjacent. Jadi yang berdekatan gitu ya, atom carbon adjacent, maksudnya adjacent carbon dibalik gitu ya. Oke, nah yang terakhir, nah bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti yang kita gambar. Jadi structure F-nya dipertanyakan. Jadi structure F-nya seperti apa? Structure F-nya adalah ketemu adalah OH, yang ini OH, yang ini CH3. Oke, selesai. Ya, sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, boleh absen di chat untuk live. Thank you. Pak, Iya, iya silakan. Yang di infrared spectroscopy itu yang conjugated itu maksudnya apa sih? Spektroskopi. Oke, conjugated itu artinya, nah di situ di ini ya, di textbook ya. Ya. Oke, jadi conjugated itu maksudnya dia kalau nggak salah ada double bondnya nggak di sana. Nah, coba saya ambil ya. Ya ada. Jadi ada. Oke, jadi artinya conjugate itu seperti ini. C double bond C, kemudian begini terus lanjut C, nah single. Nah, misalkan ini H, berarti ada conjugate, berarti ada pola double bond, single bond, double bond. Maksudnya gitu. Oke, kasih. Iya, oke.
Yang kalau mau ada pertanyaan lain lagi silakan. Mbak, Ya, kalau yang tadi cara tahu peak-nya ada berapa gimana? peak-nya ada berapa untuk hidrogen ya? Maksudnya ada peak-nya ada berapa gitu ya? Iya. Nah, itu ada dari gambarnya. Jadi contoh, nah ini mah berkaitan sama, ini pelajaran setelah pelajaran ini siapa? Pelajaran apa? KN. PPKN ya? Masih bisa agak extend ya. Nah, ini saya munculkan yang ini, tapi ini untuk yang karbon ya. Tentunya itu adalah pasti akan muncul gambar. Nah, gambarnya itu yang kayak kemarin yang udah ditunjukin, nah kayak gini. Tapi ini akan kita bahas besok, tapi berkaitan sama karbon. Berarti peaknya hasil percobaannya itu muncul ini. Ini punyanya TMS, nah dan ini hidrogen 1. Ini mah untuk karbon ya. Jadi di situ ada 3, berarti akan muncul, saya gambarkan prediksi, berarti 1, ini 1, terus 2, terus ini 3, terus ini ada 4. Jadi ada 4 peak di dalam gambar ini. Kebetulan ini ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Jadi gambar apa maksudnya dari alat hydrogen NMR keluar ini datanya. Jadi kita tinggal lihat, oh ini chemical sysnya berapa, oke ini 1, misalnya 1,4, yang ini misalkan 3,9, yang ini adalah 4,9, nah kayak gitu. Ini 12,9. Jadi dari gambar. Yap. Oke, silakan absen. Kalau masih tanya boleh. Silakan absen kemudian bisa left. Terima kasih Pak. Ya. Ya, you're welcome. Terima kasih, Mbak. Iya. Makasih Pak. Yes. Yuk sama-sama.